Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dino Pratama dengan NIM 14111006. Kelompok kami akan menjelaskan struktur JT. Di kelompok kami ada 4 orang, yaitu yang pertama Ahmad Dwi Rizky, yang kedua saya, yang ketiga Etsa Zaidan Altarabris, dan yang keempat Fahmi Rabadan. Apa yang dimaksud dengan jeti? Jeti adalah salah satu dermaga yang menjorok ke laut dalam posisi tegak. Jika dilihat dari kondisi topografi di perairan, penggunaan jeti lebih tepat untuk perairan dangkal. Hal ini dikarenakan penerapan jeti lebih ekonomis dengan kedalaman yang dibutuhkan kapal yang akan ditambahkan akan cukup jauh. Di sini saya akan menjelaskan fungsi dari JT itu sendiri. Jadi bagian JT ini diletakkan di kedua sisi muara sungai yang berfungsi untuk mengurangi pendangkalan alur oleh sedimen pantai. Next, jadi saya akan menjelaskan tentang jenis pondasi pada JT. Yang pertama ada pondasi dalam, yang kedua ada pondasi dangkal. Pondasi dalam sendiri itu merupakan struktur bawah suatu konstruksi yang berfungsi untuk meneruskan beban konstruksi lapisan tanah keras yang berada jauh dari permukaan tanah. Suatu pondasi yang dapat dikategorikan sebagai pondasi apabila perbandingan antara kedalaman dengan lebar pondasi lebih dari 10. Selanjutnya di dalam pondasi dalam sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu pondasi tiang pancang dan pondasi sumuran pondasi. Pondasi tiang pancang sendiri itu digunakan apabila tanah pendukung berada kedalaman lebih dari 8 meter. Bentuk dari pondasi tiang pancang sendiri adalah lingkaran, segi empat, segitiga, dan lainnya. Dan untuk pondasi sumuran itu sendiri digunakan apabila tanah pendukung berada pada kedalaman 2 sampai 8 meter. Pondasi ini mempunyai bentuk penampang bulat, segi empat, dan oval. Baik, saya akan menjelaskan pondasi dangkal. Apa itu pondasi dangkal? Pondasi dangkal adalah suatu pondasi yang mendukung bangunan bawah secara langsung pada tanah. Pondasi dangkal dapat dibedakan menjadi 3, yaitu pondasi tumpuan setempat, pondasi tumpuan menerus, dan pondasi tumpuan pelat. Lalu saya juga akan menjelaskan gaya yang bekerja pada permukaan tanah. Gaya-gaya yang bekerja pada permukaan tanah dapat dibedakan menjadi 2. Yang pertama gaya vertikal, gaya horizontal. Lalu gaya vertikal itu meliputi berat bangunan itu sendiri. Contohnya dermaga, beban hidup, beban peralatan bongkar muat. Lalu selanjutnya ada gaya horizontal. Gaya horizontal meliputi gaya benturan kapal, gaya tambat, gaya arus pada tiang pancang, dan gaya tekanan pada tiang pancang yang berada di dalam air. Study case dan solusi yang kami berikan terhadap study case yang kami telah dapatkan. Study case yang kami dapatkan adalah pada suatu kasus di Indonesia, tepatnya di Aceh, Pelabuhan Meulaboh. Pelabuhan JT Meulaboh ini rusak akibat bongkar muat tiang pancang. Yang maksud di sini adalah pelabuhan tersebut rusak karena ada proses pemindahan tiang pancang dari kapal menuju ke struktur JT tersebut, dan mengakibatkan kerusakan selama proses berlangsung. Yang dapat dianalisis dari kasus ini adalah ada 2 poin. Yang pertama adalah adanya kontak fisik secara langsung dengan objek proses bongkar muat pada struktur JT. Dan yang kedua, kelelahan struktur menjadi faktor utama dikarenakan lamanya struktur JT berdiri sampai sekarang dan adanya lagi proses bongkar muat tiang pancang tersebut. Dan dari study case yang kita dapat dan berdasarkan analisis dari setiap faktor yang mempengaruhi kasus tersebut, kami memberikan solusi dari tiap-tiap faktor tersebut. Yang pertama, dari faktor pertama adalah perlu adanya pemasangan fender di setiap sisi-sisi dari struktur JT tersebut yang berguna agar apabila ada proses bongkar muat ataupun transportasi dan lain semacamnya, objek tidak langsung menyentuh struktur JT secara langsung. Dan fender di sini berfungsi sebagai peredam getaran yang terjadi ketika ada kontak fisik tersebut. Dan yang kedua, dari faktor kedua, harus diadakan peremajaan pada konstruksi struktur JT tersebut.
bisa dengan menambahkan ataupun meningkatkan apa saja yang menjadi bagian dari struktur JT tersebut. Dan perlu juga adanya atensi dari pemerintah setempat dalam menjalankan prosedur ini. Terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebih nyaman dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.